Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dari presentasi kelompok kami dengan judul materi perumusan teori akuntansi menggunakan pendekatan regulatoris. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Yolanda Argareta, Prasayu dengan NIM 006, Meimo Lydia dengan NIM 026, Nela Juwita Tarekar dengan NIM 033, Rizky Setiadi dengan NIM 044, dan Septian Nur Rahmadani dengan NIM 108. Yang pertama, postulat, prinsip, dan konsep. Panitia Spesial Program Penelitian menekankan pada kebutuhan akan seperangkat dasar postulat yang mendasari akuntansi. Yang pertama, postulat asumsi. Postulat asumsi ini adalah asumsi dasar yang tidak dapat dibuktikan. Asumsi dasar yang tidak dapat diverifikasi. Postulat terkadang dipanggil aksioma dalam sistem logika formal. Yang kedua adalah konsep. Konsep adalah ide-ide umum yang digeneralisasikan dari contoh-contoh tertentu dan bukan bagian dari rumusan teori formal. Yang ketiga, prinsip. Nah, prinsip ini adalah aturan yang diuji secara empiris bisa menjadi hukum dan pendekatan umum yang digunakan dalam pengakuan serta pengukuran peristiwa akuntansi. Nah, menurut studi riset akuntansi atau yang disebut ARS 1 dan 3 mempertanyakan apakah tonggak dalam upaya untuk memberikan landasan teoritis terpadu untuk aturan akuntansi keuangan oleh APB. Nah, untuk yang pertama, postulat dasar akuntansi A atau ARS 1 ini menurutnya, postulat itu berasal dari lingkungan ekonomi dan politik dan postulat yang berasal dari bidang akuntansi itu sendiri. Postulat merupakan suatu keharusan. Pada saat ARS 1 dirilis ini, profesi menanggapi dengan diam dan menunggu munculnya studi prinsip-prinsip yang lebih luas. Kemudian ada satu set tentatif prinsip akuntansi luas untuk perusahaan bisnis atau yang disebut ARS 3. ARS 3 ini di dalamnya terdapat akuntansi yang menarik kekuatan realnya dan netralitasnya sebagai salah satu tuntutan persaingan kepentingan khusus. Nah, dalam ARS 3 ini terdapat 8 prinsip. Yang pertama, setiap aturan atau prosedur yang menetapkan laba untuk sebagian dari aktivitas bisnis harus terus diperiksa ulang untuk menentukan sejauh mana hal itu menimbulkan bias dalam pelaporan. Yang kedua, perubahan sumber daya harus diklasifikasikan di antara jumlah yang dapat didistribusikan karena perubahan tingkat harga, perubahan biaya, penggantian, dijual atau transfer, atau penyebab lainnya. Yang ketiga, semua aset harus dicatat dalam akun dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, pengukuran aset adalah masalah layanan di masa depan dengan menentukan apakah layanan di masa depan benar-benar ada. Yang kelima, semua kewajiban harus dicatat dalam akun dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang keenam, kewajiban yang menuntut penyelesaian barang atau jasa harus diukur dengan harga jual yang disepakati. Yang ketujuh, dalam ekuitas pemegang saham korporasi harus diklasifikasikan menjadi modal yang diinvestasikan, pendapatan yang disimpan, dan yang terakhir yaitu pernyataan hasil operasi harus memberikan detail yang cukup untuk memungkinkan analisa dan perbandingan. Nah, selain itu pada ARS 3 ini ada kritik. Yang pertama, setidaknya 3 prinsip menangani masalah perubahan harga penyebab penolakan profesi. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan tidak beralasan dari salah satu dalil. Yang ketiga, kurangnya aditivitas nilai aset. Nah,
Terus ada juga kegagalan AR1 dan AR3, yaitu pertama kurangnya penelitian dalam penalaran. Terus yang kedua, sedikit perhatian diberikan pada politik pembuatan aturan. Yang terakhir, Moniz Prous ditugaskan untuk menemukan postulat dan prinsip yang akan mengarah pada pendapatan sebenarnya. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nela NIM 033 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah dasar-dasar biaya historis. Jadi, dasar-dasarnya ada 3, yaitu Historical Costing Postulates, Historical Costing Principles, yang terdiri lagi menjadi input dan output. Nah, untuk Historical Costing Postulates itu terdiri dari 1. Going concern, yaitu kelangsungan perusahaan. Kecuali terdapat bukti yang bertentangan, maka perusahaan diasumsikan akan terus berlanjut tanpa batas. Pelaporan nilai likuidasi di sini akan melanggar dalil. Lalu yang kedua ada time period atau jangka waktu. Period of time menciptakan segmen waktu yang pasti dan sebuah proses yang akan berkelanjutan. Periode waktu untuk perusahaan bisnis itu disebut dengan tahun bisnis. Lalu yang ketiga ada accounting entity atau entitas akuntansi. Ini merupakan badan usaha yang terpisah dari pemiliknya. Dan yang keempat ada monetary unit, unit moneter, yaitu satuan moneter unit. Satuan unit moneternya itu stabil dan laporan keuangan diungkapkan dalam bentuk uang. Lalu ada historical costing principles, itu yang dibagi lagi menjadi input dan output. Untuk yang input atau berorientasi pada input itu ada 2, yaitu pengakuan pendapatan dan pencocokan. Untuk pengakuan pendapatan yaitu keluaran barang atau jasa dan tidak tergantung pada arus kas atau aset lainnya. Untuk pencocokan yaitu pengakuan beban dengan pendapatan yang dihasilkan oleh biaya dan tidak tergantung pada arus kas pula. Lalu untuk constraining principles itu terdiri menjadi 4, yaitu konservasi, pengungkapan, materialitas, dan objektivitas. Konservasi yaitu dengan pengakuan pendapatan lebih lama, pengakuan biaya lebih cepat, penilaian aset lebih rendah, dan penilaian liabilitas yang lebih tinggi. Sedangkan pengungkapan yaitu informasi keuangan yang relevan baik di dalam maupun luar laporan keuangan. Materialitas yaitu pentingnya suatu item untuk decision making seorang pengguna. Dan objektivitas yaitu tingkat konsensus bagi pengukur. Sedangkan historical costing principles yang berorientasi pada hasil atau output itu ada 2, yaitu yang berlaku untuk pengguna dan yang berlaku pada preparers. Untuk yang berlaku pada para pengguna itu adalah comparability atau tingkat keandalan pengguna yang harus ditemukan dalam laporan keuangan dalam mengevaluasi kondisi keuangan. Sedangkan yang berlaku bagi preparers ada konsistensi dan keseragaman. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode akuntansi yang sama dari waktu ke waktu, sedangkan keseragaman itu mengacu pada perlakuan akuntansi yang serupa pada situasi yang serupa pula. Selanjutnya ada teori ekuitas akuntansi. Jadi teori ekuitas akuntansi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori kepemilikan, yang kedua teori sisa, yang ketiga teori komandan, yang keempat teori entitas, dan yang kelima teori dana. Teori kepemilikan atau proprietary theory mengasumsikan pemilik dan perusahaan itu hampir identik. Sedangkan teori entitas atau entity theory itu di situ perusahaan dan pemilik itu adalah terpisah. Untuk teori sisa atau residual equity theory, pemegang ekuitas sisa adalah kelompok penggugat atau claimants yang haknya digantikan oleh semua penggugat lainnya. Untuk teori dana atau fund theory, itu mengasumsikan sekelompok aset dan obligasi terkait yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Dan untuk teori komandan atau commander theory, komandan adalah sinonim dari manajemen. Di sini mengasumsikan bahwa manajer mengalihkan pandangan komandan pada investor. Lalu materi selanjutnya adalah pencarian tujuan. Jadi, kebutuhan dan tujuan pengguna di sini diabaikan oleh ARS 1 dan 3 dan diasumsikan peran yang lebih penting dimulai pada tahun 1960-an dan berlanjut hingga 1970-an dengan AAA, AICPA, APB, FASB.
Nah, di sini tujuan dan standar mengganti postulat dan prinsip, yaitu pernyataan teori akuntansi dasar, konsep dasar dan prinsip akuntansi yang mendasari laporan keuangan badan usaha, tujuan laporan keuangan, dan pernyataan teori akuntansi dan teori penerimaan. Sedangkan pernyataan teori akuntansi dasar atau AAA itu merupakan perubahan pendekatan, bukan normatif. Pada tahun 1964, Komite Eksekutif mendefinisikan teori sebagai seperangkat prinsip, hipotesis, konseptual, dan pragmatis yang kohesif yang membentuk kerangka acuan umum untuk suatu bidang studi. Sedangkan tujuan akuntansi itu adalah untuk 1. Membuat keputusan tentang sumber daya yang terbatas, 2. Mengarahkan dan mengontrol sumber daya, 3. Memelihara perwalian sumber daya, dan yang keempat memfasilitasi fungsi dan kontrol sosial. Di sini ada 4 standar untuk mengevaluasi informasi akuntansi. Ada relevansi, verifiability, bebas dari bias, dan kuantifikasi. Relevansi yaitu kegunaan dalam membuat keputusan yang ada. Verifiability itu identik dengan objektivitas. Sedangkan bebas dari bias diperlukan karena heterogenitas pengguna dan hubungan pemusuhan antara manajemen dan pengguna eksternal. Sedangkan kuantifikasi itu dapat dikatakan bahwa yang utama jika bukan perhatian total akuntan, maka adalah dengan kuantifikasi dan data terkuantifikasi. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Saya Memo Lydia NIM 026 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, saya di sini akan membahas mengenai pedoman komunikasi informasi akuntansi. Dan di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan penggunaan yang diharapkan, 2. Mengungkapkan hubungan yang signifikan, 3. Mencantumkan informasi lingkungan, 4. Keseragaman praktik di dalam dan di antara entitas, dan yang terakhir yaitu konsistensi praktik melalui waktu. Nah, selanjutnya, akuntansi adalah aktivitas layanan. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk berguna dalam membuat keputusan ekonomi. Itu merupakan statement APB 4. Lalu, untuk laporan Trueblot, HICPA membentuk Trueblot Commit pada saat APB mendapat kritik keras. Nah, ini didirikan bulan April tahun 1971 dan dibebankan dengan menggunakan APB Statement 4 sebagai sarana untuk menyempurnakan tujuan laporan keuangan. Lalu tujuan akuntansi keuangan ini ada banyak. Yang pertama, menyediakan informasi, yang kedua, melayani pengguna utama, yang ketiga, informasi bagi investor dan kreditor, yang keempat, informasi kepada pengguna, yang kelima, informasi menilai kemampuan manajemen, yang keenam, informasi faktual dan interpretatif, yang ketujuh, laporan posisi keuangan, yang kedelapan yaitu laporan laba berkala, yang kesembilan yaitu laporan kegiatan keuangan, yang ke-10 informasi untuk proses prediksi, yang ke-11 informasi sasaran laporan keuangan untuk organisasi pemerintah dan nirlaba, lalu yang terakhir yaitu melaporkan aktivitas perusahaan. Nah, SATTA ditugaskan oleh Komite Eksekutif AAA pada tahun 1973. Ini memiliki tujuan untuk mensurvei literatur saat ini untuk menentukan di mana profesi akuntansi berdiri dalam kaitannya dengan teori akuntansi. Lalu untuk pendekatan SATA ditemukan dalam Survey of Accounting Literature itu ada 5. Yang pertama klasik, yang kedua orientasi model keputusan, yang ketiga ekonomi informasi, yang keempat kegunaan keputusan, dan yang terakhir yaitu orientasi pengambil keputusan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Yolanda Regata Prasayu, NIM 006 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama, ada individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan sudah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Yang kedua ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accounting, merupakan organisasi pengkoordinir profesional bagi para praktisi CPA di
Amerika Serikat. Yang ketiga ada AAA atau American Accounting Association, merupakan organisasi para akademisi akuntan dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Yang keempat ada FASB, Financial Accounting Standards Board, menggantikan APB di tahun 1973 sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi. Kelima ada SEC, Securities and Exchange Commission, dibentuk oleh UU Kongres pada tahun 1934. Yang keenam ada organisasi profesional lainnya. Organisasi ini secara efektif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing. Yang ketujuh, para pengguna laporan keuangan. Yang kedelapan, para pengguna laporan keuangan ada pengguna langsung, pengguna tidak langsung, dan konstituen dari lingkungan pelaporan keuangan. Pengguna langsung, pemilik perusahaan dan pemegang saham, ada kreditor, ada manajemen perusahaan. Untuk pengguna tidak langsung seperti analisis dan penasihat keuangan, bursa saham, bisa jadi pengacara, DI berwenang, dan serikat pekerja. Untuk konstituen dari lingkungan pelaporan keuangan seperti para inventoris, perantara informasi, para regulator, manajemen, dan auditor. Selanjutnya ada pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Yang pertama teori tentang regulasi. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu. Teori-teori kepentingan publik, bahwa regulasi diberikan sebagai suatu jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien dan tidak adil, dibuat untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. Yang B, kelompok yang berkepentingan berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus dengan maksud untuk memaksimalkan laba dari para anggotanya. Yang kedua, haruskah kita mengatur akuntansi? Terjadi perdebatan mengenai apakah akuntansi sebaiknya diatur atau tidak. Yang A, ada opini pasar yang tidak diregulasi. Maksudnya di sini perusahaan insentif untuk memberikan laporan secara sukarela karena kalau tidak dapat diartikan sebagai berita buruk. Yang kedua, ada opini pasar yang diregulasi. Opini ini menggunakan argumentasi kepentingan publik dan kebutuhan untuk mencapai sasaran sosial yang diinginkan. Yang ketiga, ada pendekatan pasar bebas. Asumsi dasar pendekatan ini yaitu informasi akuntansi adalah sebuah barang ekonomi sama seperti barang atau jasa lainnya. Oleh karena itu, ia menjadi subjek atas kekuatan permintaan dan kekuatan pemasok. Yang keempat, regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Asumsi regulasi ini, kepentingan publik dalam akuntansi akan terpenuhi dengan baik jika pembuatan standar diserahkan kepada sektor swasta. Yang kelima, ada regulasi standar akuntansi di sektor publik. Selanjutnya ada legitimasi proses penetapan standar. Ada dua, prognosis pesimistik dan prognosis optimistik. Yang pertama, prognosis pesimistik, yaitu legitimasi proses penetapan standar kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk membuat sistem akuntansi yang optimal. Yang kedua, prognosis optimistik. Chambers mengusulkan suatu sekolah kebutuhan yang mengasumsikan adanya norma atau standar ideal yang berlaku silang di beberapa situasi tertentu. Selanjutnya ada standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang berlebih umumnya dihubungkan dengan perkembangan standar akuntansi. Situasi berikut telah ikut dikaitkan dengan masalah-masalah seperti yang di bawah ini. Yang pertama, standar yang terlalu banyak, standar yang terlalu detail, tidak ada standar yang tegas, standar untuk tujuan umum tidak spesifik, standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara
entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan yang telah diaudit dan belum diaudit, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau kedua-duanya. Baik, selanjutnya saya terpilih mengadani ini 108. Untuk selanjutnya di sini ada dampak standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang terlalu banyak, sempit, dan kaku ini dapat berpengaruh serius terhadap kinerja akuntan, nilai informasi yang disajikan bagi para pengguna, serta keputusan yang dibuat para manajer. Akuntan ini dapat kehilangan orientasinya terhadap tugas sesungguhnya sebagai akibat banyaknya data yang diperlukan saat memenuhi ketentuan kode standar. Audit dapat memenuhi kegagalan karena akuntan dapat kehilangan fokus audit dan mungkin lupa untuk melakukan prosedur audit. Ketentangan praktik pada kenyataannya dapat dijumpai dalam pertemuan antara permintaan terhadap standar profesional dengan ketidakpuasan klien perusahaan kecil terhadap beban standar yang dipaksakan terhadap mereka. Selanjutnya, untuk solusi masalah standar akuntansi yang berlebihan ini terdapat beberapa usulan dari berbagai kelompok. Salah satunya itu dari Special Committee on Accounting Standard dari AICPA, di mana Special Committee on Accounting Standard dari AICPA ini memberikan beberapa pendekatan untuk penanganan masalah standar akuntansi berlebihan. Di antaranya itu yaitu ada tidak adanya perubahan atas SPO. Kemudian yang kedua itu ada perubahan dari konsep yang ada saat ini dari kumpulan GAP yang berlaku untuk semua perusahaan bisnis menjadi dua kelompok GAP, sehingga terciptakan satu kumpulan GAP yang terpisah bagi entitas-entitas tertentu seperti perusahaan-perusahaan non-publik yang kecil. Kemudian yang ketiga itu ada perubahan dalam GAP untuk menyederhanakan aplikasi terhadap perusahaan bisnis. Kemudian yang keempat itu ada memberikan pengungkapan yang berbeda dan alternatif pengukuran. Kemudian ada perubahan dalam standar CPA untuk laporan keuangan serta satu alternatif GAP sebagai dasar pilihan dalam menjadikan laporan keuangan. Untuk pilihan dalam akuntansi itu ada 3, dikategorikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama ada pembuatan kontrak. Ini dikarenakan adanya biaya keagenan dan tidak ada pasar yang lengkap, maka digunakan kontrak yang bergantung pada negara yang seringkali dipengaruhi oleh pilihan-pilihan akuntansi. Kemudian yang kedua ada pemberi harga atas aktiva. Ini dikarenakan informasi yang asimetris, pilihan dalam akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi harga-harga aktiva baik melalui orang dalam mengerti masalah ini maupun memberikan informasi sampai kepada orang dalam mengetahui masalah perputaran, besaran, resiko dari arus kas di masa depan, ataupun manajer yang memiliki kepentingan pribadi dan percaya bahwa pendapatan yang tinggi akan mengarah kepada peningkatan harga saham. Dan yang ketiga ada pilihan akuntansi, di mana ini dapat digunakan untuk mempengaruhi benchmark eksternal, samping komunikasi dan potensial dari perusahaan seperti internal dokumentasi, segregasi paham, masuk, para negosiator, serikat buruh, dan menjadi pihak eksternal. Untuk strategi penerapan standar bagi negara-negara berkembang ini, karena karakteristik negara-negara berkembang ini memiliki sistem akuntansi yang secara relatif kurang memadai dan kurang dapat diandalkan, serta institut-institut yang memadai dan berfungsi. Untuk proses penerapan standar di negara-negara berkembang ini tidak mengikuti suatu standar yang unik atau strategi yang unik dan tepat bagi negara-negara pada umumnya. Jadi ada 4 jenis strategi yang dapat diaplikasi. Yang pertama, pendekatan isolasionis. Pendekatan ini terdiri atas pendekatan isolasionis atau kebijakan standar penanganan. Negara berkembang mengembangkan standarnya sendiri tanpa gangguan apapun dari luar. Kemudian yang kedua ada pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi. Pengembangan ini melalui transfer teknologi akuntansi yang diaktifkan dari operasi dan aktivitas dari kantor akuntan internasional
perusahaan-perusahaan multinasional dan para akademisi yang berpraktik di negara-negara berkembang atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukan pertukaran informasi dan teknologi. Kemudian yang ketiga itu ada penerapan standar akuntansi internasional, di mana strategi ini juga tersedia bagi negara-negara berkembang yang bergabung dengan International Accounting Standard Committee atau IASC atau badan standar internasional lainnya yang telah diidentifikasi sebelumnya dan menerapkan ketetapan secara borongan. Latar belakang untuk strategi ini ada 3, yaitu memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi, kemudian bergabung dengan badan organisasi internasional, serta memfasilitasi kepentingan investasi asing yang mesti dibutuhkan. Dan jenis strategi yang terakhir itu ada pengembangan standar akuntansi. Jenis strategi ini didasari atas analisis dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi dari negara bagian terhadap latar belakang dari investasi yang mendasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurang